Kenapa jawaban sampai begitu lama ya? Karena mereka harus inilah, harus ini gitu loh. Akhirnya setelah 4 bulan itu saya menghubungi pembeli saya udah kabur. Maka apa yang harus dilakukan? Yuk, kalau merasa sudah tidak adil, merasa sudah tidak setara di depan hukum, apakah kita harus diam? Selamat siang, nama saya Akira Pramono. Saya adalah owner dari PT Adenium Bali Transwisata dengan merek dagang Adenium Trans. Saya sudah berkecimpung di dalam transportasi untuk pariwisata ini sekitar tahun 2005-2006. Jadi perjalanan usaha saya itu di awal memang ada sedikit kerikil-kerikil lah ya, nggak perlu dijelaskan ya, namanya usaha juga pasti ada sedikit-sedikit itu, ada sedikit-sedikit kerikil-kerikil itu. Jadi ketika saya memulai usaha itu bidang transportasi ini, saya berkenalan dengan salah satu leasing. Sebenarnya banyak leasing, tapi saya lebih cenderung ke leasing ini, satu leasing ini namanya PT Equity Finance Indonesia, PT EFI. Jadi saya lebih cenderung ke leasing ini karena saya merasa nyaman menjalin kerjasama pada PT ini. Saya merasa nyaman, saya merasa aman, saya merasa tenang gitu. Jadi mulai awal bisa dibilang saya berjalan bareng dengan leasing ini sampai mulai dari 2 unit bertambah sampai pernah jumlah unit kerja saya itu sekitar 25 lebih itu. Jadi intinya kita berjalan baik selama itu, dari tahun 2005 itu sampai akhirnya tahun akhir 2020 terjadi pandemi yang kita ketahui sangat memukul semua bidang usaha di seluruh dunia, termasuk Bali, termasuk usaha saya, karena saya full di pariwisata mengandalkan tamu-tamu asing, sehingga bisa dibilang sejak awal 2020 kita ini udah stop operasi. Jadi nggak ada tamu, nggak ada kegiatan usaha. Jadi selama sebelum pandemi itu saya dengan pihak leasing itu baik. Jadi saya melakukan pembayaran tepat waktu, nggak pernah ada masalah ini itu. Sampai akhirnya setelah awal pandemi itu kita kan memang udah stop operasi, nggak ada pemasukan sama sekali. Tapi pihak leasing itu tetap mengenakan bunga, mengenakan denda yang bisa dibilang nggak masuk akal itu. Gitu. Jadi saya sebenarnya berat sekali mengalami hal itu. Dalam hati juga sebenarnya nggak terima kenapa leasing itu nggak ada
nggak ada kebijaksanaan, nggak memberikan jalan jalan yang supaya kita sama-sama tetap bisa jalan lah, gitu loh. Jadi contohnya jumlah cicilan saya, ini saya kasih contoh ya, jumlah cicilan saya yang sebelum masa pandemi itu sekitar 19 juta per bulan, sekarang bisa jadi 58 juta per bulannya. Jadi nggak masuk akal gitu. Itu salah satu contoh aja, nggak masuk akal. Dan jumlah sebenarnya utang saya sebelum pandemi itu total nggak sampai 1 M, dan ketika masa pandemi ini berjalan, saya diberitahu total utang saya menjadi 3 M, kurang lebih gitu. Jadi peningkatannya jumlah utang saya itu udah nggak mungkin gitu loh, sudah nggak mungkin. Kalaupun unit-unit kerja saya dijual semua juga belum tentu bisa menutup jumlah utang saat ini gitu loh. Saya bingung, saya diam, saya berpikir apa yang terjadi sama diri saya gitu loh. Karena dulu waktu sebelum pandemi saya baik, saya berhubungan baik, nggak ada masalah. Tapi ketika pandemi ini, leasing nggak mau tahu gitu. Saya juga sudah datang ke leasing, sudah berkomunikasi untuk minta keringanan dan lain-lain melalui surat, melalui omong-omongan gitu. Tapi nggak pernah ada jawaban, nggak pernah ada tanggapan dari pihak leasing. Jadi mereka dengan berbagai macam alasan, katanya ini udah wewenang pusat lah, yang lain lah, bla bla bla, pokoknya alasannya ada aja gitu. Jadi dari situ saya berpikir bahwa pihak leasing ini memang benar-benar ingin menguasai jaminan saya. Jadi mereka komunikasinya tetap dengan bilang ininya diserahkan aja, kita jual bersama, yang kayak gitu, model-model kayak gitu, atau bayar biaya admin beberapa bulan kayak gitu. Terus terang saya nggak ngerti ya, nggak terlalu ngerti hal-hal kayak gitu, nggak terlalu ngerti, karena saya memang dari dulu punya kebiasaan untuk kontrak-kontrak di leasing itu saya tanda tangan. Yang penting saya pembayaran di leasing itu lancar dan nggak pernah telat. Karena memang orangnya, saya nggak neko-neko gitu loh. Kalau memang harus bayar utang ya bayar utang. Karena saya memang sifatnya kayak gitu. Tapi mungkin sifat saya yang kayak gini nih jadi di pihak leasing tuh mungkin dimanfaatkan ya. Mungkin pihak leasing berpikiran, wah ini nasabah saya yang satu ini orangnya gimana bisa ditekan, bisa diapa gitu. Jadi banyak sekali pikiran-pikiran jelek saya terhadap leasing itu, banyak sekali gitu. Karena hal-hal yang disampaikan pihak leasing itu memang benar-benar memberatkan sekali. Gitu. Sampai akhirnya saya diam, saya berpikir keras, bertukar pikiran dengan teman-teman di asosiasi, teman-teman, sahabat, saudara, dan akhirnya setelah banyak bicara, banyak konsultasi, akhirnya saya
menempuh upaya hukum, saya bertemu dengan Pak Rian Nasution, best satu pintu solusi. Akhirnya saya berkonsultasi, banyak sekali konsultasi, banyak sekali pencerahan-pencerahan yang diberikan kepada saya. Kesalahan-kesalahan saya apa dari dulu, kesalahan-kesalahan saya apa, itu semuanya dijelaskan oleh Pak Rian. Jadi, dan hal seperti ini saya yakin semua teman-teman transportasi di Bali semuanya mengalami hal yang sama dengan saya. Jadi pada kesempatan ini saya cuma bisa bilang pada teman-teman, ayo kita tetap semangat, tetap berjuang. Apa yang menjadi hak kita, kita perjuangkan bersama. Jadi ketika pihak leasing menekan saya untuk memang saya diberikan relaksasi, memang saya diberikan ya relaksasi lah dengan cara membayar bulanan itu 500.000. Tapi saya nggak ngerti kalau utang itu akan ditumpuk di belakang dan saya mendapatkan perpanjangan waktu untuk mencicil, tapi tetap memberatkan. Itu tetap memberatkan karena ini tetap kewajiban saya berpikir gimana caranya. Akhirnya pihak leasing sempat memberitahu bahwa dijual aja ini, salah satu unit usahanya dijual aja, gitu, dijual aja. Saya udah dapat pembeli, tapi di pihak leasing masih harus nunggu jawaban resmi dari pihak leasing. Itu memakan waktu 4 bulan. Jadi selama 4 bulan itu saya udah dapat pembeli, udah pegang pembeli, tapi saya menunggu jawaban boleh atau tidak dijualnya itu 4 bulan. 4 bulan. Jadi 4 bulan itu bunga saya, denda saya itu semua tetap berjalan. Jadi ketika oke, diberikan jawaban unit bisa dilepas dengan alasan kenapa jawaban sampai begitu lama, ya karena mereka harus ini gitu loh. Jadi bertele-tele kalau saya bilang gitu. Sedangkan saya kan ingin segera melunasi kewajiban saya. Tuh, singkat cerita akhirnya setelah 4 bulan itu saya menghubungi pembeli saya udah kabur, sudah nggak mau karena udah terlalu lama nunggu. Jadi itu ada kerugian di saya tuh merupakan suatu kerugian 4 bulan. 4 bulan saya menunggu jawaban, 4 bulan saya tetap dikenakan denda, bunga itu tetap jalan. Akhirnya ada dari 4 unit yang saya tawarkan itu akhirnya cuma laku satu. Dan saya hasil penjualan itu sudah saya langsung setorkan ke pihak leasing. Sudah saya setorkan. Tapi ternyata pihak leasing tidak memberikan BPKB. Jadi BPKB-nya tetap ditahan. Saya harus dibujuk rayu oleh pihak leasing bahwa saya harus menandatangani kontrak yang baru, yang nilainya sudah nggak masuk akal, itu sudah mengerikan, nggak masuk akal. Itu BPKB masih ditahan sampai sekarang, sedangkan pihak pembeli sudah menunggu. Semacam itulah yang saya alami di leasing. Saya sangat menyesalkan seperti itu. Kenapa nasabah seperti saya yang tanpa cacat, baik dulunya sebelum masa pandemi itu baik, kenapa sekarang ketika masa pandemi penilaian itu hilang? Niat baik, nggak ada
gimana caranya supaya kita tetap sama-sama jalan, itu nggak ada itu. Dari pihak leasing nggak ada. Saya yakin semua teman-teman juga mengalami hal itu. Semangat pagi, salam satu pintu solusi consulting bareng dengan Rian Nasution. Sahabat, baru saja kita dengarkan bagaimana perjalanan bisnis transportasi yang ada di Bali saat ini. Luar biasa, buat kita terkaget-kaget. Teman-teman sangat paham betul bahwa bisnis transportasi di Bali adalah bagian yang menyokong industri pariwisata Bali, di mana industri pariwisata Bali adalah konstruksi dari industri yang ada di Bali, pertumbuhan ekonomi Bali. Tadi sebentar kita dengar dari teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang ada di Pawiba. Kita pikirkan sejenak, dari jumlah pengusaha yang tidak kurang dari 180 pengusaha yang kini hanya tinggal kisaran 100, dengan waktu yang cukup singkat, hampir kira-kira 1,5 tahun, dengan konsep mereka harus mengalami kebangkrutan ini bukan karena salah manajemennya, tapi lebih pada kondisi yang tidak normal. Kita kenal betul adanya pandemi global COVID-19, dan itu membuat tidak ada hal yang bisa dilakukan di konteks pariwisata, khususnya di Bali, dan mereka harus menunggu. Tapi sebelumnya, mari kita lihat apa yang ada. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang hebat. Dan mereka adalah orang-orang yang ngerti betul bagaimana berhubungan dengan rekan bisnisnya, berhubungan dengan pihak-pihak luar, seperti misalnya pendana dan bahkan lembaga keuangan, baik bank atau bukan bank. Tadi ada satu pertanyaan yang nyeleneh banget nih. Bang, gimana nih bang? Gua udah capek-capek. Kemarin gua bayarnya oke, lancar, baik. Sekarang dalam kondisi kayak gini, kok malah jadi tambah susah? Orang susah dibikin susah. Simple banget. Dan untuk seperti ini kita mesti ngapain bang? Yuk kita telaah pelan-pelan. Teman-teman pariwisata sebagian besar menggunakan modal usahanya adalah unit kendaraan. Dan unit kendaraan ini tentunya selain dari kocek sendiri, mereka juga butuh pembiayaan-pembiayaan dari luar. Tadi kita dengar seorang sahabat kita, Om Pipi, dia berhubungan sangat baik sebelumnya dengan Equity Finance Indonesia sebagai lembaga keuangan bukan bank, dan melakukan pembiayaan di bisnis Om Pipi tadi. Tapi berikutnya apa yang terjadi? Sampai Maret 2020 itu tercatat adalah nasabah yang baik, yang lancar, berawal dari tahun 2005. Tapi semua record itu menjadi habis. Padahal teman-teman kemarin di OJK bilang, ayo dong, knowing your customer. Gimana nih? Jangan pernah biarkan ayamnya yang dipotong hanya untuk menikmati daging ayam sesaat. Tapi pastikan pelihara ayamnya untuk menikmati telur-telur dari ayam itu. Ayo kita lihat payung hukumnya. Undang-Undang nomor 42
tahun 99 tentang fidusia. Orang leasing, orang bank, dia bilang, ketika jaminan adalah barang bergerak, saya sudah fidusia, maka saya bisa lakukan eksekusi. Benarkah? Sekali lagi, ketika undang-undang itu diperlakukan, maka ada kondisi-kondisi yang dianggap ceteris paribus normal. Tapi di Undang-Undang Nomor 2 Maret 2020 berawal dari Perpu Nomor 1 2020 disampaikan ini kondisi yang luar biasa. Jadi tentunya tidak akan menjadi setara di depan hukum ketika membandingkan sesuatu tidak dengan atau pada tempatnya. Tolong bandingkan apel dengan apel, jangan apel dengan jeruk. Untuk itu pemerintah pun tidak diam. Ada surat edaran otorisasi jasa keuangan sebagai regulator body dari lembaga keuangan, baik bank atau bukan bank. Ada hak di sana. Bahkan jelas tertulis buku bakunya bahwa ketika fidusia itu ingin dilakukan eksekusi, bisa dilakukan pertama ketika benar si penikmatnya memberikan dengan apa yang dia inginkan secara sadar, bukan lewat paksaan, atau bisa dibuktikan prestasinya karena barang itu telah dialihkan. Tapi apabila tidak, maka eksekusi tetap dilakukan atas dasar putusan pengadilan. Teman-teman pariwisata Bali, kita bicara betapa banyaknya perusahaan itu dan betapa besar sumbangsihnya untuk boosting ekonomi lokal Bali. Satu perusahaan, kita punya berapa karyawan internal, kita punya berapa unit, kita punya berapa driver, kita punya di situ berapa dari mereka, keluarga-keluarga mereka yang terhitung. Multiplier effect yang muncul di sini menyebabkan hancurnya ekonomi Bali. Semakin terpuruk. Triwulan terakhir 2020 apa yang terjadi? Atau kontraksi kita itu adalah 12,6%. Rata-rata minus 13% itu luar biasa. Dan apabila pariwisata yang menjadi primadona, di mana tadi teman-teman transportasi Bali itu adalah sebagai supportnya, ini hancur, maka sekali lagi ini akan menyebabkan terbukanya pasar ini dan tidak ada lagi kedaulatan ekonomi untuk kita, khususnya lokal Bali. Maka apa yang harus dilakukan? Yuk, kalau merasa sudah tidak adil, merasa sudah tidak setara di depan hukum, apakah kita harus diam? Kita harus sampaikan itu pada tempatnya yang tepat. Di mana? Boleh kita menuntut, boleh kita meminta keadilan, dengan catatan tidak ada satupun hutang atau kewajiban yang lunas sebelum dibayar. Tapi pastikan mana itu yang kita sebut hutang. Ketika hutang yang disebut oleh perusahaan leasing tentunya mengandung unsur bunga, denda, administrasi, mungkin saja provisi, mungkin saja biaya materai, biaya notaris, biaya hukum, biaya kertas. Tapi ini berlaku boleh ceteris paribusnya dalam kondisi normal. Ketika kondisi hari ini kondisi luar biasa, tentunya kita bersepakat dan bersepaham yang kita sebut kewajiban adalah hutang pokok kita. Itu adalah kewajiban, maka tidak bisa dihindarkan kecuali dibayar. Tapi bolehlah demi hukum kita meminta untuk
restrukturisasi nominalnya, haircut atas atau diskonto atas biaya-biaya yang ada, sehingga ada kesepahaman. Sekali lagi, tetapkan kita sama-sama pelihara ayamnya, kita sama-sama nikmati telurnya, bukan hanya untuk sekali potong ayam, menikmati sekali itu dan akhirnya menghancurkan kita semua. Tetap semangat, semangat pagi, Satu Pintu Solusi Consulting.